warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Isu seputar dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai jelas duduk soalnya. Pimpinan KPK yang dimaksud itu ternyata adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Dia dilaporkan ke Polda Metro Jaya melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ini sebagai imbalan agar penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah ditangani oleh KPK itu tidak berlanjut. Syahrul disebutkan telah memberikan sejumlah uang kepada Firly yang diberikan di beberapa tempat sepanjang tahun 2022 lalu. Namun seperti kita tahu sekarang ini kan kasus korupsi di Kementerian Pertanian itu tetap diproses oleh KPK dan bahkan sekarang ini sudah dikabarkan Menteri Pertanian akan ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kita ingat ya pertama kali Syahrul Yassin Limpo itu dipanggil oleh KPK dan diperiksa pada tanggal 19 Juni 2023 dan pada waktu itu Syahrul Yassin Limpo diperiksa selama 3,5 jam. Nah, kasus pemerasan oleh Firly itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh yang disebut seseorang itu pada tanggal 12 Agustus 2023. Benarkah memang ada pemerasan seperti itu dan kemudian angkanya juga masih simpang siur ini? Ketua KPK Firly Bahuri secara tegas dia membantah telah memeras dan menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo. Firly menyampaikan bantahannya itu pada Kamis malam ketika menggelar konferensi pers penahanan tersangka dugaan tidak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di pemerintahan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang digelar di Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini yang menarik itu, Firly menyampaikan bantahan itu kendati wartawan tidak menanyakannya. Kelihatannya yang ditunggu Pak Ketua. Jadi memang ada pertanyaan banyak dari teman-teman nih terkait dengan dari semalam ya, saya kira ada beredar proses permintaan keterangan gitu ya pihak di Polda Metro gitu Pak, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan. Di sana tertulis oleh pimpinan KPK begitu Pak. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami beri kesempatan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari hampir semua dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini barangkali begitu Pak Ketua. Kami silakan Pak. Saya ulangi, terima kasih kepada Mas Ali, juru bicara KPK, dan rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada KPK. Tentu sulit untuk memberi jawaban karena pertanyaan nggak ada. Nah, ini penjelasan berarti kan? Tapi saya tahu apa kira-kira yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan. Yang pertama memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami. Namun demikian kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan. Menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tentu kita tetap menegak hormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa
untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar gitu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian tuh kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada Pak Ali kira-kira? Baik, Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memasakkan. Forum expose KPK kalau menangani perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat deputi penindakan, penuntutan, dirtut, dirsidik, dirlik hadir. Dan semua yang memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan juga dia tunduk kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan, akuntabilitas demi kepentingan umum dilakukan secara proporsionalitas dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Dan KPK sampai hari ini masih memegang teguh prinsip-prinsip itu, termasuk juga asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Kalau kita simak tadi, Firly menyebut bahwa dia dituduh menerima suap sebesar $1 miliar dan tadi dia juga menyebut bahwa dia itu punya ajudan hanya satu orang yang namanya Kevin. Nah, ini saya kira mungkin ini ada kaitannya dengan dokumen yang sedang beredar luas. Ini di media sosial sudah beredar dari tangan ke tangan ya dokumen ini. Karena di situ disebutkan bahwa Firly Bahuri itu setidaknya menerima uang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu sampai beberapa kali. Dan yang jadi penghubung tadinya yang pertama kali menghubungi Menteri Pertanian itu adalah seseorang bernama Irwan yang diduga sebagai ajudan dari Firly. Makanya tadi Firly menyatakan bahwa dia tidak punya ajudan, dia hanya punya satu ajudan bernama Kevin. Nah, di dokumen yang beredar itu juga disebutkan bahwa Menteri Pertanian itu memberikan uang sebanyak 3 miliar yang diberikan itu dalam 3 kali pertemuan. Dan uangnya itu dalam bentuk dolar Singapura. Jadi bukan $1 bukan $1 miliar, tetapi 3 miliar itu diberikan dalam bentuk dolar Singapura dan itu disampaikan dalam 3 kali pertemuan. Dan disebutkan di situ salah satu pertemuan itu Menteri Pertanian dan Firly itu bertemu di sebuah gedung olahraga gitu ketika Firly tengah bermain bulu tangkis. Dan tadi Firly kan juga mengakui bahwa dia memang menjaga kebugarannya itu secara berkala dia bermain bulu tangkis. Nah, kasus adanya laporan Firly yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu bocor ke publik ketika beredar surat
pemanggilan terhadap sopir dan ajudan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Polda Metro Jaya. Kasus tersebut memang saat ini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo ketika ditanya wartawan saat menghadiri hari ulang tahun TNI di Monas hari Kamis kemarin ya, dia menyatakan akan mengecek dulu ke Polda Metro Jaya, dan kalau sudah ada hasilnya nanti akan dirilis, begitu janji Kapolri. Nah, tidak menunggu terlalu lama setelah janji Kapolri itu, tadi malam juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, memberikan keterangan pers kepada teman-teman wartawan berkaitan perkembangan kasus tersebut. Menurut Kombes Ade, kasus tersebut merupakan pengaduan masyarakat pada tanggal 12 Agustus 2023 dan benar dia mengakui yang dilaporkan itu adalah pimpinan KPK. Penyidik Polda Metro Jaya, menurut Kombes Ade, itu telah memeriksa 6 orang saksi dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo itu sudah 3 kali menjalani pemeriksaan, dan pemeriksaan ketiga dilaksanakan Kamis siang sampai sore ya, ketika Syahrul Yassin Limpo mendatangi Polda Metro Jaya. Jadi mulai jelas ya mengapa Syahrul Yassin Limpo setelah dari kantor setelah pamitan di kantor Kementerian Pertanian kemudian mendatangi Polda Metro Jaya. Rupanya ini berkaitan dengan pemeriksaan itu. Sayangnya ini Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak tidak mau menjawab secara detail kasus tersebut, termasuk siapa nama pimpinan KPK yang diadukan, juga siapa yang mengadukan, sebab kasusnya ini tengah diselidiki sekarang ini. Ade juga tidak mau menjawab ketika ditanya wartawan apakah pimpinan KPK yang dimaksud itu adalah Firly Bahuri. Tapi sekarang kan sudah jelas karena Firly Bahuri sendiri sudah membantahnya. Syahrul Yassin juga Kamis malam memberikan penjelasan kepada media di Nasdem Tower. Dia mengakui diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 3 jam dan dia mengaku telah menjelaskan apa yang diketahui seputar masalah tersebut. Syahrul mengaku dia masih sangat lelah karena baru saja melakukan perjalanan ke Eropa. Nah, bagaimana kelanjutan kasusnya? Saya kira kita perlu sabar menunggu hasil penyelidikan oleh para penyidik Polda Metro Jaya. Dengan adanya kasus ini, setidaknya ada 2 kasus yang kasus Firly yang sekarang ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya kan Firly juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dugaan membocorkan dokumen penyidikan KPK. Sampai saat ini kita belum mendengar kelanjutan kasusnya, kendati saat itu Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengklaim dia tahu persis duduk soalnya kasus tersebut. Ya wajarlah karena Irjen Karyoto kan sebelumnya adalah Deputi Penindakan dan Pencegahan di KPK yang diberhentikan oleh Firly Bahuri ya. Jadi yang dikembalikan ke Mabes Polri gitu dan kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Harus diakui kasus Syahrul Yassin Limpo yang dan kini juga laporan ke Polda yang melibatkan Firly kian menegaskan 2 hal setidaknya, bahwa kasus ini nuansa politiknya sangat kental. Yang kedua ya kepercayaan publik terhadap lembaga KPK ini makin merosot karena banyak kasus-kasus yang melibatkan para pimpinannya. Mudah-mudahan kasus ini benar-benar diselesaikan secara hukum, bukan diselesaikan secara politis, sehingga kasusnya bisa jadi terang benderang. Bukan tiba-tiba menghilang saja dan diselesaikan tahu sama tahu di antara para elit politik kita. Saya Herzl Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.